Selamat siang Mbak Priyanti. Selamat siang. Baik, mohon maaf ya Mbak Pur ya, saya minta waktunya sedikit agak ganggu pekerjaannya Mbak Pur. Ya, Mbak Pur berkenan ya Mbak Pur ya buat sharing-sharing bersama saya. ya, insya Allah. Mbak Pur ini sosok yang dibilang sangat antusias sekali dalam mencapai sebuah karir. Tapi ya di sisi lain Mbak Pur ini juga sudah usia berapa Mbak Pur sekarang Mbak Pur? 43 tahun. Wah, luar biasa sekali. Mbak Pur berprofesi sebagai perawat PNS di Kemhan ya Mbak Pur ya? Iya, betul. Ya, di instansi kesehatan berarti ya Mbak Pur ya? Iya, betul. Baik. Boleh ceritakan sedikit Mbak Pur bagaimana strategi Mbak Pur dalam mengawali karirnya Mbak Pur mungkin? Sebetulnya tidak punya strategi khusus ya, cuma kita ada. Baik. Kemudian apa yang ada di depan mata ya jalani aja, dijalani seperti itu. Baik. Gitu aja mungkin. Baik. Mungkin kalau perjalanan karir kan biasanya ada jatuh bangunnya Mbak Pur, hingar-bingarnya dalam berkarir gitu. Mungkin bisa diceritakan Mbak Pur bagaimana perjuangan Mbak Pur saat menempuh pendidikan. Kalau PNS kan biasanya kan pendidikan itu kayak militer, semi militer gitu Mbak Pur. Perjuangannya ya. Sebetulnya dulu ini ya, saya tidak ada niat untuk jadi PNS, apalagi di lingkungan Kemhan. Saya nggak ada bayangan sih jadi PNS di sini. Berarti ini emang apa dukungan orang tua tadi ya Mbak ya? Apa keinginan sendiri? Keinginan orang tua. Oh, Termasuk untuk menjadi profesi perawat juga itu sebenarnya keinginan orang tua. Tapi karena apa ya? Mungkin memang sudah jalannya sudah diatur dengan kuasa, yang maha kuasa, sehingga ya sudah banyak sekali kemudahan-kemudahan yang saya dapatkan. Baik, berarti Mbak Pur ini termasuk passion Mbak Pur bukan menjadi perawat di Kemhan ini Mbak Pur? Tidak. Tapi Mbak Pur tetap enjoy ya, tetap cinta dengan pekerjaannya ya? Ya, karena saya pikir ketika kita menikmati atau mengerjakan sebuah profesi, salah utamanya adalah mencintai dulu pekerjaan kita. Baik. Ya Mbak Pur, dengan Mbak Pur berprofesi sebagai perawat nih, Mbak Pur itu bekerjanya itu secara multitasking atau sistematis Mbak Pur? Karena kebetulan saya di ruangan seorang diri. Dan memang pekerjaan saya bukan sebuah bidang yang menarik atau menantang, sehingga tidak terlalu banyak sih yang suka dengan profesi yang kaitannya dengan lansia. Ini karena saya sendiri ya semua saya kerjakan sendiri, mulai dari membuat laporan, pengajuan, membuat nota dinas, sampai dengan pemeriksaan pasien itu saya lakukan sendiri. Baik. Berarti itu sistematis ya Mbak Pur ya bekerjanya ya Mbak Pur? Memang sistematis dan memang sudah ada aturannya ya. Hanya saja ya itu tadi karena saya sendiri ya harus menguasai semua sendiri. Oke Mbak Pur, terus selama Mbak Pur ini berkarir nih dari dari awal banget sampai sekarang dikatakan sudah matang gitu, apa sih Mbak Pur proses pembelajaran yang Mbak Pur dapatkan selama ini? Proses pembelajarannya pastinya banyak ya, karena kita secara keluarga kami tidak memiliki keluarga yang di lingkungan senior. Kemudian di lingkungan kesehatan pun kami tidak punya, maksudnya tidak ada gambaran sedikit pun. Kemudian profesi yang memang sebetulnya saya inginkan dari kecil itu yang sesuai dengan karakter saya, yaitu jadi arsitek atau jadi polwan yang polantas ya, yang kesannya tomboy itulah. Tapi karena saya saat ini ada di lingkungan TNI, ya saya harus belajar. Dan hal yang paling mendasar yang saya pelajari di lingkungan yang baru dan asing menurut saya waktu di awal-awal itu bahwa kita lingkungan militer itu harus benar-benar menyiapkan mental dan fisik, karena yang mana pekerjaannya benar-benar menguras tenaga, dan secara mental kita benar-benar ditempa dari seorang yang tangguh, nggak gampang, nggak baperan dan tidak cengeng. Jadi harus kuat mental ya Mbak Pur? Ya, kayaknya syaratnya itu deh, syaratnya. Siap. Terus selanjutnya bagaimana sih Mbak Pur? Ada nggak sih terlintas ide itu buat mengembangkan karirnya Mbak Pur dengan potensi yang Mbak Pur miliki gitu? Mau jadi misalkan nih mau cari pekerjaan sampingan, misalkan mau mendirikan bisnis atau usaha sendiri, mau jadi entrepreneur gitu? Ada dan banyak sekali. Kalau mau membicarakan itu di samping istilahnya usaha yang sesuai dengan profesi saya ada cita-cita. Usaha yang berbeda jauh dengan profesi saya pun saya ada cita-cita ke arah sana. Ada program juga ke arah sana. Hanya kan semua butuh proses.
Baik. Untuk saat ini yang sudah jalan yaitu sebuah usaha yang memang sesuai dengan profesi saya. Saya punya Yandu Lansia, yang mana di situ sudah jalan hampir 3 tahun ini. Yang mana kegiatannya yaitu menjalankan senam lansia, kemudian mengadakan pemeriksaan lansia, dan yang akan dalam proses yaitu sekolah lansia. Kemudian kemarin saya sudah untuk mencari informasi bagaimana cara mendirikan sebuah yayasan, tapi ternyata prosesnya cukup rumit dan tidak cepat lah, cukup lama karena ada akta notaris, kemudian perizinan mulai dari RT RW sampai tingkat kabupaten, sehingga butuh waktu yang lama. Cuma insya Allah rencana saya ke depan ya meskipun pelan insya Allah ke arah sana. Kemudian ada satu kelompok yang memang saya juga nanti akan saya gabungkan di lansia itu, yaitu memberikan pelatihan pada orang yang memang berminat untuk mengurus jenazah. Yang mana tujuannya kalau ini tidak hanya melulu untuk urus lansia, tapi semua warga mulai dari yang masih bayi maupun sampai yang lansia kalau meninggal, maka organisasi kami lah yang akan mengelola sampai dengan menyolatkan, dan nanti fasilitas itu kami yang menyediakan dan itu gratis sampai dengan dimakamkan. Kemudian kalau untuk yayasan saya berpikirnya dari kegiatan tersebut sampai dengan adanya panti jompo. Bahkan untuk panti jompo prosesnya jauh lebih lama. Dan dengan adanya panti jompo harapan saya nanti bisa membantu lansia yang memang membutuhkan. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja untuk orang-orang yang memang tentunya butuh penghasilan tambahan. Kemudian kalau yang rencana ke usaha di luar dari profesi saya sendiri, ada beberapa bidang usaha yang saat ini ada dalam rencana. Bisa membuat punya bisnis dengan membangun ruko, kemudian menjalin bisnis dan beberapa usaha peternakan. Wah, luar biasa sekali Mbak Pur, banyak sekali ternyata hubub ya ke depan yang ingin Mbak Pur capai. Misalkan nih Mbak Pur, sebagian hubub itu sudah tercapai dan sudah terrealisasi, bahkan banyak sekali kegiatan ya Mbak Pur ya. Bagaimana sih Mbak Pur cara memanage waktu Mbak Pur, membagi waktunya dengan pekerjaan yang diembannya saat ini? Kan biasanya kan PNS kan itu waktunya sangat terikat sekali Mbak Pur dengan pekerjaan dan waktunya itu gimana Mbak Pur? Bisa berbagi tips? Kalau untuk kegiatan di luar dari kegiatan kantor kan pastinya saya ada yang bantu ya. Kalau untuk yang lansia saat ini belum jalan itu sudah ada yang membantu. Ada 7 orang kader saya. Jadi nanti apabila memang ada bantuan, kemudian ada undangan baik dari pihak kelurahan, kabupaten, maka akan diwakilkan. Kalau memang saya tidak bisa berarti harus merekrut kader-kader sebelumnya ya? Oh iya, memang saya memang sudah untuk yang bulan saya itu saya sudah punya kader dan memang mereka solid. Enak sekali, maksudnya kita ketika ada ini saya nggak bisa, mereka semua yang cover. Termasuk kemarin waktu kita ada pengukuhan dari Yayasan Jantung Indonesia dan itu kita mendapatkan sertifikat, kemudian mendapatkan kayak bendera gitu ya namanya, istilahnya bahwa kita adalah di bawah bimbingan dari Yayasan Jantung Indonesia. Mereka lah teman-teman saya, kader-kader saya yang diangkat mengambil sana. Siap biasa sekali Mbak Pur. Saya dengar-dengar juga Mbak Pur ini dengan usianya yang sudah berapa sih? 40 tahun ya? 43 tahun. Nah ini katanya ini Mbak Pur melanjutkan pendidikannya ya Mbak Pur ya? Iya. Luar biasa ini dengan tidak mengenal batas usia Mbak Pur ya, kalau menurut Mbak Pur ya. Kenapa sih Mbak Pur ingin berlanjut lagi buat melanjutkan jenjang pendidikannya? Yang pertama sebetulnya motivasi saya mungkin anak-anak yang motivasi anak supaya bahwa belajar itu tidak usia itu tidak akan mengalami ketika ingin belajar. Dan memang mungkin pada dasarnya saya juga lebih suka belajar, ingin punya tantangan, ingin punya pengalaman baru. Kemudian di satu sisi juga saya melihat anak-anak sudah besar, sehingga ya karena mungkin saya terlalu banyak mimpi ya, jadi dengan kita belajar lagi atau menambah wawasan sehingga ketika nanti kita ada masalah itu bisa mendapatkan solusi dari apa yang kita pelajari. Siap, betul. Baiklah, oke teman-teman, salut sekali teman-teman dengan Mbak Purianti ini dengan usianya yang sudah menginjak 43 tahun. Dalam berbicara mengenai karir nih Mbak Pur, mesti kan ada sesuatu yang bergejolak lah yang hingar-hingarnya Mbak Pur rasakan. Sering ada konflik nggak sih Mbak Pur yang Mbak Pur hadapi, dan gimana sih Mbak Pur cara mengatasi konflik tersebut gitu? Karirnya tetap bertahan gitu. Pasti ya, kalau konflik itu paling banyak dari dalam diri sendiri.
Kita kan karena perawat dulu nih di awal-awal masih muda, kita kan di taruhnya maksudnya di ruangan di bangsal. Kalau di bangsal kita kena shift, sementara kita masih punya bayi. Wah, luar biasa sekali Mbak Pur, terima kasih atas perbincangannya kali ini Mbak Pur. Salut sekali teman-teman, saya berbincang dengan Mbak Pur ini sosok yang bagi saya, kata saya inspiratif. Saya seolah-olah langsung mendapatkan insight gitu teman-teman, ngobrol dengan Mbak Pur yang teman-teman. Baik Mbak Pur, di akhir sesinya bisa sampaikan ke kamera Mbak Pur, apa sih makna sukses bagi Mbak Pur sendiri? Sukses menurut saya itu bukan dan tidak bisa diukur dari segi materi, kedudukan atau jabatan. Tapi yang namanya sukses adalah ketika kita bisa bermanfaat bagi orang lain, tidak merugikan orang lain, dan yang pasti membuat orang lain itu merasa nyaman dengan keberadaan kita. Dan yang satu lagi adalah bahwa sukses yang sesungguhnya itu adalah ketika kita merasa bahagia dengan bisa membahagiakan orang lain, itulah sukses.